Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada part 6 ini kita akan membahas bagaimana membackup data ya. Jadi membackup data ini penting sekali karena sewaktu-waktu HP kita rusak atau HP kita dicuri, maka data-data yang ada di handphone kita itu akan hilang. Nah, kalau kita melakukan backup data, maka data-data yang sudah kita backup, yang kita simpan di dalam Google Drive atau ya di Google Drive, maka data itu bisa kita ambil kembali dengan cara merestore data tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga bisa mengarsipkan data. Nah, sewaktu-waktu juga kita butuh data yang lama. Misalnya kita sekarang di tahun 2020. Nah, misalnya kita sudah memakai aplikasi ini sekitar 2 tahun, ya 2018. Nah, tiba-tiba kita butuh data tahun 2018, maka kita bisa kembali mengambil data di tahun 2018 itu apabila pada saat tahun 2018 kita sudah mengarsipkan data tersebut. Nah, dalam pengarsipan data ini, data itu diarsipkan per semester. Jadi misalnya kita ingin mengarsipkan data semester 1, ya. Kemudian kita juga bisa mengarsipkan data semester 2. Berbeda dengan backup. Kalau backup, kita membackup data per tahun. Jadi satu kali saja kita membackup. Kemudian pembahasan selanjutnya atau pembahasan ketiga, kita akan mencetak data akhir siswa, yang dimana data akhir itu terintegrasi dalam satu file, entah itu daftar hadir, penilaian sikap, daftar nilai, dan semuanya itu dalam satu file. Dan file itu kita bisa ubah dari CSV menjadi file Microsoft Excel, sehingga akan sangat memudahkan kita untuk memindahkan data-data tersebut ke dalam rapor. Baik, langsung saja kita menuju aplikasi. Nah, ini dia tampilan aplikasi Teacher Aid. Ini dia daftar hadir yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membackup data, ya. Jadi teman-teman silahkan klik tombol ini, kemudian pilih backup your data. Jadi pembackupan data ini berlaku 1 tahun. Jadi semester 1 dan semester 2 itu termasuk dalam backup data ini. Kemudian kita klik. Kemudian ada beberapa pilihan di sini. Ada di device only, device and email atau drive, Dropbox, dan yang lain. Nah, untuk lebih amannya kita memilih device dan email atau drive, sehingga jika HP kita hilang atau HP kita rusak, kita masih bisa membackup data dari Google Drive kita, ya. Silakan klik yang kedua, pilihan yang kedua. Nah, silakan teman-teman beri nama untuk backup data ini. Saya beri nama backup 31 Juli misalnya, ya, backup 31 Juli. Kemudian silakan klik save. Nah, cepat sekali. Nah, backup data untuk di device atau di memori internal kita sudah selesai. Cepat sekali, teman-teman. Sekarang kita akan membackup data di di Google Drive, WhatsApp, atau Gmail, ya, atau yang lainnya. Nah, yang akan saya contohkan adalah kita akan membackup data di Google Drive agar lebih aman. Kita klik Google Drive. Nah, kemudian namanya tidak usah kita rubah, ya, sama seperti yang tadi. Ini akun Google Drive saya. Kemudian ini tempat penyimpanan filenya di Google Drive. Kemudian kita klik simpan dan selesai. Sangat cepat sekali, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas merestore data. Nah, merestore data. Jadi pertama-tama kita hapus semua data ini. Kita hapus semua data ini yang sudah kita buat ini. Kita hapus semua dulu. Kemudian sebentar kita akan restore. Caranya sama, klik tombol yang sama tadi.
kemudian pilih erase all time data, jadi dihapus, kita hapus semua data yang ada di sini, kemudian erase all, maka data yang ada tadi hilang semua ya, hilang semuanya. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Teman-teman silahkan klik tombol yang sama tadi, klik, kemudian pilih ini restore year backup. Oke, silahkan dipilih ini. Kemudian yang akan saya contohkan dari device dan di Google Drive ya, yang device pertama dulu. Kita pilih dari device. Nah, ini dia backup data kita tadi 31 Juli. Silahkan klik dan tunggu. Nah, data kita tadi yang sudah kita hapus tadi sudah kembali seperti semula. Kemudian kita hapus lagi. Kita akan mencontohkan merestore data dari Google Drive. Kita hapus lagi. Oke, sudah terhapus. Sekarang kita akan merestore data dari Google Drive. Restore, kemudian pilih Google Drive. Nah, ini dia file tadi. Ini Google Drive saya. Ini tadi backup kita di Drive. Ukurannya sangat kecil ya, 55,71 kilobyte saja. Oke, silakan diklik. Nah, ini data kita sudah kembali, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat file yang sudah kita backup? Misalnya kita masih ragu-ragu apakah data yang sudah kita backup tadi sudah tersimpan atau belum. Nah, caranya teman-teman silahkan masuk di penyimpanan internal teman-teman. Masuk di manager file ya, penyimpanan internal. Teman-teman silahkan mencari nama file tepro2. Kemudian pilih user backup. Jadi backup sebenarnya ada dua di sini. Ada auto backup. Auto backup ini adalah backup yang langsung dilakukan oleh aplikasi. Nah, ini adalah backup yang dilakukan oleh pengguna aplikasi. Silahkan klik. Nah, ini dia tadi file 31 Juli yang sudah kita backup ya, begitu caranya ya. Dan kembali. Nah, sekarang kita akan mengecek data backup yang kita simpan di dalam Google Drive ya. Sekarang teman-teman menuju aplikasi Google Drive di HP teman-teman. Nah, seperti ini aplikasi Google Drive. Silahkan diklik ya. Nah, tadi saya menyimpan, nah ini akun saya ya. Nah, tadi saya menyimpan file ini di dalam pelatihan Teacher Aid. Sekarang kita cari. Nah, ini pelatihan Teacher Aid. Sekarang kita buka. Nah, ini dia data backup. Nah, jika teman-teman di HP-nya masih seperti ini, menunggu WiFi, lihat keterangan di bawah menunggu WiFi ini ya. Menunggu WiFi itu artinya bahwa data yang kita backup itu belum terupload. Ya. Jadi teman-teman silahkan klik tanda upload ini agar file kita ini terupload di Google Drive dan tersimpan secara aman di Google Drive. Silahkan klik ini, kemudian mengupload. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, berarti data backup tanggal 30 Juli sudah selesai dan sudah tersimpan di Google Drive kita ya, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengarsipkan data ya. Jadi sewaktu-waktu kita butuh data yang lama, nah kalau data tersebut sudah kita arsipkan, maka bisa kita
ambil kembali. Nah, untuk pengarsipan ini saya informasikan kembali bahwa pengarsipan ini hanya bisa dilakukan per semester, tidak per tahun seperti backup data tadi. Jadi kalau kita mau mengarsipkan data semester 1 dan semester 2, berarti kita 2 kali mengarsipkan data. Oke, pertama kita mengarsipkan data semester 1 ya. Silahkan teman-teman klik yang ini ya. Kemudian pilih arsip data. Nah, kita bisa mengarsipkan daftar hadir saja atau daftar tugas saja, atau bisa keduanya ya. Saya pilih Alt CSP atau keduanya yang di atas ini. Kemudian saya arsipkan di Google Drive biar lebih aman. Nah, teman-teman silakan rubah namanya, misalnya semester 1 arsip data semester 1 2020 misalnya. Ini tempat file penyimpanannya, ini akun saya. Silahkan klik simpan. Oke, ini sementara diupload ke Google Drive. Kemudian kita kembali ke Google Drive lagi. Nah, ini masih seperti tadi menunggu WiFi ya. Jadi teman-teman silahkan klik ini untuk mengupload data ini. Oke, sudah diarsipkan. Data semester 1 tahun 2020 sudah diarsipkan. Bentuk filenya adalah bentuk CSV. Ini semester 1. Nah, untuk semester 2 langkah-langkahnya sama persis, tidak ada yang beda. Nah, silahkan teman-teman lakukan untuk semester 1 dan semester 2 untuk menjaga-jaga agar data kita tidak hilang. Nah, kemudian selanjutnya setelah data ini kita arsipkan di Google Drive, nah untuk mengubah data ini ke dalam bentuk Excel ya, agar kita mudah memindahkan data ini ke dalam rapor misalnya, karena kalau data ini masih dalam bentuk CSV, maka kita akan sedikit kesulitan untuk memindahkan data-data ini ke dalam bentuk rapor. Nah, kalau kita ubah dulu bentuk CSV ini ke dalam Excel, maka itu akan sangat mudah kita kemudian masukkan data tersebut ke dalam rapor. Nah, pertama kita menuju laptop teman-teman ya. Jadi data ini jangan dibuka di HP, tapi buka di laptop teman-teman agar lebih mudah. Silahkan teman-teman buka mesin pencarian di laptop teman-teman. Bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Mozilla, dan mesin pencarian yang lainnya. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Kemudian di sini karena akun ini masih bukan akun Google Drive saya, maka saya ganti ke akun Google Drive saya. Kemudian kita klik Google Drive. Nah, ini Google Drive ya. Oke, sementara loading. Nah, ini dia arsip data semester 1 2020 yang sudah kita upload tadi ya. Kemudian data ini kita download ke dalam komputer kita. Silakan diklik, kemudian klik kanan, pilih download. Sorry, sepertinya belum terdownload. Klik download. Oke, sudah 2 kali terdownload, maaf. Nah, ini dia, kita buka filenya.
pilih show in folder. Nah, ini dia datanya teman-teman ya. Ini ada 2 karena tadi kita mendownload 2 kali. Nah, ini datanya. Datanya ini masih dalam bentuk file CSV, jadi tidak bisa kita buka di sini. Nah, untuk membuka data ini kita rubah filenya ke dalam bentuk Excel. Caranya, teman-teman silakan klik kanan, kemudian rename. Nah, di sini ini yang kuncinya teman-teman ya. Ganti namanya dengan menggunakan titik CSP ya, seperti ini, titik CSP, kemudian enter. Maka datanya berubah menjadi file CSV. Yang di atas kita hapus saja. Nah, maka datanya akan berubah seperti ini. Kemudian kita buka. Sabar. Nah, maka datanya sudah muncul teman-teman ya. Ini kelas 3A. Ini kita atur saja nama-namanya. Ini 25 Juli 2020, 27 daftar kehadirannya ya, ini semua. Kemudian kita scroll ke bawah. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini jalan mundur keterampilan ya, penilaiannya, nilai-nilainya teman-teman ya. Silahkan dilihat ya. Ini sangat lengkap teman-teman. Ini lihat, kita bisa lihat ini 100 A, grade-nya A kan. Jalan keterampilan dapat 100, tugas 100, kuis 100, pengetahuan 100. Ini Muhammad Rinaldi. Kita bisa lihat akumulasi nilai di sini ya. Kemudian terakhir kita pilih file, kemudian pilih save as, kemudian pilih browse. Nah, sekarang kita memilih tempat penyimpanan file kita. Misalnya saya mau menyimpan di dokumen misalnya ya, dokumen. Nah, namanya terus kita di sini rubah menjadi Excel workbook ya. Dari CSV tadi kita rubah menjadi Excel workbook. Oke, pilih kemudian save. Oke. Sekarang kita cek data yang sudah kita simpan tadi di dokumen. Ah, ini dia filenya. Sudah bentuk Excel ya, karena sudah hilang A-nya di sini. Kita buka. Nah, ini dia filenya teman-teman. Oke, sekian mungkin. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke guru-guru yang lain agar kita semua mendapat amal jariah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.